Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miselia sama Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, aku juga salah satu anggota dari KKN 031 UMP. Nah, pada video biologi online pada hari ini, kita akan membahas tentang gametogenesis. Jadi, gametogenesis itu apa? Nah, gametogenesis itu adalah proses pembuatan gamet di dalam tubuh manusia, bisa di dalam tubuh manusia maupun di dalam tubuh hewan atau di dalam tubuh tumbuhan gitu. Jadi gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, kalau gametogenesis di tubuh manusia itu ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Karena sel gamet sendiri itu terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa. Nah, spermatozoa ini dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium gitu, teman-teman. Oke, kita langsung next slide ya. Nah, ini gametogenesis pada hewan dan manusia ya. Yang pertama ini ada spermatogenesis. Kita bisa lihat ini gambar sperma ya teman-teman, ada kepala dan ekornya. Jadi gimana sih pembentukan sperma di dalam tubuh laki-laki kayak gitu. Jadi spermatogenesis adalah awal dari proses pembentukan sel spermatozoa yang biasa kita kenal sebagai sperma. Nah, proses ini terjadi di organ jantan yang disebut dengan testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini berperan penting pada proses pembentukan sperma karena pada dindingnya terdapat calon sperma atau spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Nah, benih-benih sperma ini diberi nutrisi sel oleh sel-sel toli. Nah, untuk bisa melakukan pembelahan sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis hingga terjadi sampai matang gitu. Jadi nutrisinya itu dipakai buat pembentukan sel ya teman-teman. Nah, nanti sperma yang matang ini akan disimpan di saluran yang terletak di belakang testis yaitu epididymis. Nah, nanti dari epididymis, sperma itu bakal bergerak ke bagian lain yang dinamakan vas deferens dan ductus ejaculatorius gitu. Nah, ini tahapannya jadi kayak gini teman-teman. Yang pertama ini ada yang namanya spermatogonium. Nah, ini kita bisa lihat ini diploid ya teman-teman, 2N. Nah, dari spermatogonium dia itu akan mengalami mitosis. Nah, karena dia diploid mengalami mitosis itu, jadi tetap diploid ya teman-teman. Nah, setelah mengalami mitosis, kemudian si spermatogonium ini mengalami yang namanya meiosis. Kita ingat teman-teman bahwa kalau meiosis itu pembelahannya itu pembelahan setengah. Jadi kalau misalkan dia tadinya diploid, kemudian dia mengalami pembelahan meiosis, nanti dia akan menjadi sel haploid gitu. Kita bisa melihat di sini ya teman-teman, ini yang tadinya 2N mengalami pembelahan meiosis 1, dia itu menjadi 2 sel ya dengan 1N dan 1N yaitu haploid-haploid. Nah, setelah mengalami pembelahan meiosis 1 ini, si spermatogonium ini dinamakan sebagai spermatosit sekunder. Nah, lanjut ya, nanti si spermatosit sekunder ini dia itu akan mengalami pembelahan lagi yang disebut dengan pembelahan meiosis 2. Nah, ini kan ada 2 sel haploid ya teman-teman. Nah, masing-masing sel haploid ini dia itu mengalami pembelahan meiosis 2. Jadi yang tadinya 1N menjadi 1N ini juga. Nah, ini dia itu dinamakan sebagai spermatid gitu. Nah, nanti si spermatid ini dia itu akan mengalami yang namanya diferensiasi. Nanti baru menjadi yang namanya sel sperma. Ini gambarnya kayak gini. Nah, lanjut ya. Sedangkan pada betina sendiri, gametogenesisnya ini disebut dengan oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah
proses pembentukan sel ovum atau sel telur di dalam indung telur yang disebut ovarium. Nah, oogenesis dimulai dengan pembentukan benih sel-sel telur yang disebut oogonia. Kemudian pembentukan sel telur pada perempuan dimulai sejak di dalam kandungan ibu gitu. Jadi ketika masih berbentuk janin, perempuan itu sudah memiliki organ reproduksi namun belum matang gitu. Nah, sama seperti sperma, pembentukan sperma. Jadi pembentukan sel telur juga mengalami proses pembelahan yang disebut sebagai mitosis dan meiosis. Gitu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Jadi ini yang namanya oogenesis. Nah, ini yang namanya oogonium. Nah, oogonium ini dia itu diploid, teman-teman. Selnya itu 2N. Nah, pertama dia itu mengalami mitosis terlebih dahulu ya. Jadi si oogonium mengalami mitosis, setelah itu dia kan tetap diploid ya, teman-teman. Nah, hasil sel ini disebut oosit primer. Nah, nanti si oosit primer dia itu akan mengalami meiosis. Nah, jadi yang tadinya diploid menjadi haploid, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Nah, oosit primer yang telah mengalami meiosis 1 disebut sebagai oosit sekunder. Nah, nanti oosit sekunder ini dia itu akan mengalami meiosis 2. Jadi kayak gini ya, ini haploid, haploid, haploid. Nah, nanti dari meiosis 2 ini kan menghasilkan 4 anakan ya, teman-teman. Nah, tapi yang berkembang itu hanya satu selnya aja, sel ovum. Jadi nanti yang ketiganya ini tuh mati, selnya mati. Jadi tetap yang berkembang tuh hanya satu sel ovum saja. Ini yang akan dewasa dan matang menjadi ovum gitu, teman-teman. Nah, jadi apa sih bedanya oogenesis sama spermatogenesis ya, teman-teman? Jadi yang pertama, jenis pembentukan selnya. Jadi kalau spermatogenesis adalah pembentukan sel sperma yang dialami pria atau jantan, sedangkan oogenesis adalah pembentukan sel telur yang dialami oleh wanita. Nah, untuk lokasi terjadinya, spermatogenesis ini terjadi di dalam testis pria, sedangkan oogenesis terjadi di dalam ovarium wanita. Nah, untuk waktu terjadinya, spermatogenesis ini baru dimulai saat pubertas. Sedangkan proses oogenesis sudah dimulai saat menjadi janin, yaitu pada tahap perkembangan embrio. Untuk fase pertumbuhannya, spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek. Jadi, pembentukan sperma itu fasenya pendek, sedangkan oogenesis itu melibatkan fase yang panjang. Nah, siklus terjadinya ya, teman-teman, untuk spermatogenesis ini terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada oogenesis ini terjadi dalam pola layaknya siklus menstruasi gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke gametogenesis tumbuhan ya, teman-teman. Next slide. Ini ada gambar gametogenesis tumbuhan. Di sini ada dua proses, yaitu microsporogenesis dan megasporogenesis. Nah, pembentukan gamet jantan pada tumbuhan berbiji tertutup berlangsung dalam 2 tahap, yaitu microsporogenesis dan megatogenesis. Jadi, ini microsporogenesis, ini tuh pembentukan gamet jantan ya, teman-teman. Nah, tahapannya ada apa aja? Jadi pada microsporogenesis ini merupakan pembentukan gamet jantan dalam kepala sai. Pembentukan gamet jantan ini pada tumbuhan angiosperma terjadi dalam beberapa tahap. Jadi di dalam kepala sai ini terdapat mikrospora sel induk yang dinamakan mikrosporosit dengan sifat diploid. Nah, ini kan ada kepala sai, teman-teman. Nah, ini kepala sayanya kalau misalkan diperbesar tuh gambarnya kayak gini. Di sini tuh ada sel yang diploid, teman-teman. Namanya microspora. Microspora, dia itu selnya diploid. Nah,
Mycospora itu nanti dia itu bakal mengalami pembelahan sel secara meiosis. Nah, ini si Mycospora ini dia itu mengalami pembelahan sel secara meiosis. Jadi ingat ya teman-teman, kalau meiosis ini nanti dari diploid menjadi haploid. Jadi ini Mycosporanya mengalami meiosis, nanti dihasilkan ini Mycospora. Nah ini tapi selnya haploid gitu teman-teman. Nah kemudian nanti dia itu setelah mengalami meiosis 1, dia itu akan mengalami meiosis 2. Nah, ini kita lihat ya. Nih, nanti dari sini dia itu akan mengalami meiosis lagi. Di sini jadi polen-polen gitu, teman-teman. Nah, dan jadi akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan 4 anak sel yang bersifat haploid. 4 anak sel itu terdiri dari 2 inti seboksai dan 2 inti generatif ya teman-teman. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada pembentukan gamet betina. Gamet betina itu kita biasa sebut megasporogenesis. Jadi pada megasporogenesis ini berlangsung dalam beberapa tahap. Dalam bakal buah terdapat megaspora, sel induk yang disebut sebagai megasporofit. Nah, kita bisa lihat ini di sini ada megasporopit. Ini sel induk megasporopit. Nah, ini ada megaspora, ini berarti pembentukan gamet betinanya ya. Megaspora dia itu diploid, ini tandanya 2N, kemudian nanti dia itu akan mengalami meiosis. Nah, ini jadi megaspora yang haploid. Nah, disebut dengan gametopit. Nah, lanjut nanti dia itu bakal setelah meiosis akan mengalami pembelahan lagi. Nah, nanti gaspora ini mengalami degenerasi atau mati dan satu megaspora yang hidup. Nah, ini ya teman-teman. Jadi setelah mengalami meiosis, ini ada megaspora kan ya. Nanti ini yang 3 ini mati dan hanya satu yang hidup. Si megaspora ini nanti dia itu akan mengalami pembelahan mitosis. Nah, ini ya teman-teman, nanti dia itu akan terbentuk suatu 8 nukleat embrio megagametopit itu. Nah, jadi sekian video edukasi tentang biologi online tentang gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.